SMP Saverius Lubuk Linggau berhasil menjadi juara pertama Lomba Cerdas Cermat Super 100 dengan persiapan maksimal serta dukungan penuh dari sekolah demi membentuk karakter terbaik bagi para siswa. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional, Harian Pagi Linggau Pos bersama Silampari TV mengadakan lomba bergengsi tingkat pelajar. Kompetisi yang diikuti oleh ratusan siswa-siswi seluruh sekota Lubuk Linggau disambut antusiasme yang sangat luar biasa. Namun, untuk tingkat SMP MTS berhasil dijuarai oleh peserta dari SMP Saverius Lubuk Linggau sebagai juara pertama. Siswi atas nama Rahil Tabris Bumara, kelas 8 SMP Saverius Lubuk Linggau ini telah berjuang untuk memenangkan kompetisi ini. Dengan penuh semangat dan konsentrasi yang penuh, sehingga mengantarkan SMP Saverius Lubuk Linggau sebagai pemenang pertama. Berkat dukungan penuh dari sekolah dan teman-teman, Rahil Tabris Bumara berhasil membuat harum SMP Saverius Lubuk Linggau. Perkenalkan, saya Rahil Tabris Bumara dari kelas 8 di SMP Saverius Lubuk Linggau. Jadi kami ranking 1 dan 2 per kelas dari kelas 7 dan 8 dipanggil oleh Pak Gun untuk mengikuti lomba Super 100 yang diadakan Linggau Pos hari Selasa kemarin. Setelah itu kami membuat grup yang diberi materi yang harus dipelajari. Kemudian kami mempelajarinya sendiri-sendiri dan juga berdiskusi bersama. Sangat senang dan bangga sih, karena dapat membanggakan keluarga dan juga mengharumkan nama sekolah. Saya ingin berterima kasih kepada sekolah karena telah memberi kesempatan untuk mengikuti lomba ini dan juga memberi dukungan yang besar. Teman-teman saya juga sangat mendukung dan membantu kemarin belajar juga. Agnes Ani Ika Widiawati SPD, Kepala Sekolah SMP Saverius Lubuk Linggau, turut bangga dengan prestasi yang diraih oleh siswinya. Ia mengatakan, hal ini tentu berkat kekompakan Dewan Guru untuk membentuk karakter terbaik bagi seluruh siswa sehingga mampu bersaing dan berkompetisi di luar sekolah dengan persiapan yang maksimal. Peserta didik kami yang atas nama Rahil mendapatkan juara 1 Lomba Super 100 yang dilaksanakan oleh Harian Pagi Linggau Pos bekerja sama dengan Silampari TV dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di Unpari Lubuk Linggau. Sangat positif sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini, terutama memacu prestasi akademik peserta didik kami. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dan setiap undangan yang diberikan ke kami, undangan itu resmi, akan kami respon dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tindak lanjuti untuk mencari peserta didik yang sesuai dengan persyaratan di undangan tersebut. Selama ini kami menekankan kepada peserta didik kami, juara itu bukan satu-satu tujuan utama. Tetapi tujuan utamanya adalah kami melatih, membimbing anak-anak kami untuk siap menghadapi segala perjuangan yang akan dihadapi dari segi perlombaan, sehingga mereka siap mental, punya daya juang yang tinggi, semangat dalam memperjuangkan segala sesuatu sehingga hasilnya pasti maksimal. Dari persiapan sampai pelaksanaan, kalau itu dilaksanakan dengan maksimal dan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tidak jarang juga setiap kali perlombaan yang kami ikuti kami gagal, tetapi kami tidak akan pernah putus asa. Tujuan kami untuk menciptakan, menanamkan karakter berjuang, karakter bertanggung jawab, dan karakter yang terbaik untuk peserta didik kami di SMP Saverius Lubuk Linggau. Sangat senang dan bangga sekali dengan hasil yang diraih oleh Rahil ini dalam lomba Super 100 yang menurut informasi itu ada 700 peserta. Kami hanya bisa membayangkan, Mbak, bagaimana si Rahil ini melewati segala macam tahap-tahapannya sehingga dia sampai ke jenjang final. Guru pendamping kami, Pak Hardiantono, selalu berkontak dengan kami melalui dokumentasi, entah itu foto atau video pada saat itu. Nah, kami Bapak Ibu guru itu cukup istilahnya ikut merasakan
merasakan bagaimana yang dirasakan oleh Rahil saat itu. Dan akhirnya kami mendapatkan juara. Puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan atas keberhasilan yang kami peroleh ini, Mbak. Seperti itu. Untuk harian pagi Linggo Pos yang bekerja dengan Silampari TV, cukup bagus program ini. Kami akan tetap mendukung dan kami boleh berpesan dan memberikan saran supaya lomba-lomba semacam ini yang meningkatkan prestasi akademik anak itu dilaksanakan saja setiap tahunnya. Pasti akan kami dukung dan ini sangat berpotensi baik untuk memperkembangkan prestasi anak, baik itu pengetahuan sekolah maupun pengetahuan umum, sehingga memacu semangat anak, Mbak, untuk meningkatkan prestasinya. Yang kedua, untuk SMP Sapri Lubuk Linggau sangat mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini seiring sejalan dengan tujuan kami mendampingi anak-anak kami, membangun karakter anak-anak kami, disiplin, tepat waktu, tanggung jawab, dan semangat juang, sehingga anak-anak kami benar-benar maksimal bersama pendampingan kami untuk meningkatkan prestasinya, baik akademik maupun non-akademik. Sehingga perkembangan peserta didik kami itu seimbang antara akademik dan non-akademik untuk bekal mereka di masa depan nanti, terutama ke tingkat sekolah berikutnya. Dengan prestasi ini, SMP Xaverius Lubuk Linggau semakin menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu sekolah yang berprestasi di Kota Lubuk Linggau. Semoga dengan adanya keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi lainnya untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama sekolahnya. Pemirsa, seperti inilah kondisi terkini dari gedung Ex-Pemkab Kabupaten Musirawas. Gedung yang berada di belakang ini sempat dipakai oleh Bapeda Musirawas sebelum pindah ke Kelurahan Muara Bliti, Kabupaten Musirawas. Sedangkan untuk bagian depan gedung sudah dipakai oleh Diskominfo Lubuk Linggau. Gedung di belakang ini pun sudah tidak terpakai dan terlihat kondisinya sudah sepi. Terpantau pula sudah banyak rerumputan liar yang sudah menjulang tinggi di sekitar gedung belakang. Hal ini sudah sepatutnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah yang bertanggung jawab atas gedung ini.
Gedung belakang ini pun sudah sangat terlihat berantakan, kaca-kaca sudah berserakan di mana-mana, dan dibutuhkan pemeliharaan infrastruktur secepatnya. Untuk lokasi belakang gedung pun juga dipakai oleh pihak Samsat untuk uji coba ujian untuk mendapatkan SIM. Semoga pemerintah cepat tanggap untuk memelihara gedung ini agar bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih bermanfaat untuk warga masyarakat Kota Lubuk Linggau dan juga Kabupaten Musirawas. Telah terjadi insiden pada Kamis 15 Mei 2025, sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebuah warung yang menjual BBM eceran tepat di tepi Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, tepatnya berada di depan Terminal Simpang Priuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2 habis terbakar. Kebakaran yang sempat membuat heboh warga sekitar disebabkan sepeda motor yang dipakai untuk membeli BBM jenis Pertalite terbalik dan minyak di dalamnya tumpah. Pemilik sepeda motor tersebut adalah pemilik warung yang bernama Mulyadi, usia 51 tahun, warga RT 1 Kelurahan Simpang Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Kebakaran tersebut menyebabkan warung serta isinya ludes terbakar, seperti tabung LPG 3 kg sebanyak 5 buah dan juga sebuah sepeda motor berwarna merah. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Aditya Bagus Arjunadi melalui Kapolsek Lubuk Linggau Selatan AKP Nyoman Sutresno menjelaskan, penyebab kebakaran adalah sepeda motor yang usai dipakai beli BBM Pertalite ini terbalik. Kronologis kejadian, yang mulanya pemilik warung Mulyadi baru saja tiba mengendarai sepeda motor berwarna merah usai membeli BBM jenis Pertalite di sebuah SPBU Lubuk Linggau. Kemudian, ia pun memarkirkan sepeda motor di depan warung miliknya, yang tepatnya berada di pinggir Jalan Sultan Mahmud Badarudin II. Tiba-tiba, datanglah anaknya balita menyenggol sepeda motor tersebut. Kejadian berlangsung dengan cepat, sehingga sepeda motor terbalik dan serta isi BBM-nya tumpah. Kemudian disambar api yang ada di dalam warung. Api semakin membesar dengan cepat dan membuat panik warga setempat. Kemudian, warga berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya, hingga akhirnya berhasil dipadamkan dengan dibantu oleh aparat sekitar yang tidak jauh dari lokasi. Tak lama kemudian, para petugas damkar pun datang dan melakukan pembersihan dan juga pendinginan di lokasi kebakaran tersebut.
Berkaitan dengan hal ini, Kapolsek Lubuk Linggau Selatan menghimbau kepada para pedagang untuk menjual BBM eceran agar lebih berhati-hati, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tetaplah mengawasi anak-anak Anda, terutama yang mempunyai anak-anak balita. Inilah kondisi terkini Rumah Sakit Dr. Sobirin. Sejak pindah ke gedung baru di Kecamatan Muara Beliti pada tahun 2023, pemerintah Kabupaten Musirawas belum memutuskan akan dimanfaatkan untuk apa eks gedung Rumah Sakit Dr. Sobirin yang berada di Jalan Yusodarso, Kelurahan Permiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Musirawas, Ali Sadikin, yang membenarkan bahwasannya Pemkab belum membahas soal pemanfaatan aset tersebut lantaran aset ini masih dimanfaatkan oleh pihak Rumah Sakit Dr. Sobirin. Terkait aset ini pun, anggota DPRD Kabupaten Musirawas menyarankan agar pihak Pemkab segera menyerahkan ke pihak Provinsi Sumatera Selatan atau Pemprov. Dan terpantau untuk lokasi Rumah Sakit Dr. Sobirin sudah dipenuhi dengan rumput-rumput liar yang menjulang tinggi. Rumah Sakit Dr. Sobirin pun sudah terpantau sepi dan tidak berpenghuni. Untuk lokasi di depan gedung pun sudah banyak sampah yang menumpuk. Hal ini tentu menjadi perhatian yang sangat serius. Saran yang diberikan oleh anggota DPR untuk menyerahkan aset dari Rumah Sakit Dr. Sobirin ke Provinsi Sumatera Selatan adalah untuk menjadikan rumah sakit ini menjadi lebih besar. Dengan adanya penyerahan ke Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan rumah sakit ini bisa berkembang lebih besar, bisa menampung masyarakat yang lebih banyak, bukan hanya masyarakat dari Kota Lubuk Linggau saja, melainkan dari beberapa kota seperti Kabupaten Musirawas, Kabupaten Muratara, dan juga lainnya. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya tidak perlu jauh-jauh kembali untuk berobat sampai ke keluar kota bahkan luar Provinsi Sumatera Selatan. Agar pemeliharaan rumah sakit tetap terjaga dan tidak terbengkalai seperti ini.
Para pedagang di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau masih menghadapi masalah serius terkait pungutan liar atau pungli. Di dalam satu hari, para pedagang ini bisa dimintai iuran hingga beberapa kali oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tentu saja sangat meresahkan para pedagang dan dapat menghambat aktivitas perdagangan di pasar tersebut. Kepala Disperindak Kota Lubuk Linggau, Mediolin Sabtawindu menegaskan bahwa pemerintah Kota Lubuk Linggau telah membentuk tim cyber pungli yang bertugas untuk menangani masalah pungli di pasar. Tim ini merupakan gabungan dari beberapa instansi termasuk Kejaksaan, Inspektorat, dan Satpol PP. Cyber pungli memiliki beberapa tim yang bekerja sama untuk menangani pungli, yaitu tim pencegahan, tim penindakan, dan tim investigasi. Tim pencegahan bertugas untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pungli dan bagaimana cara melaporkannya. Tim penindakan bertugas untuk melakukan tindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan pungli. Sedangkan tim investigasi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti terkait pungli. Untuk menindaklanjuti pungli, tim cyber pungli harus menerima laporan dari masyarakat terlebih dahulu dan disertakan dengan bukti-buktinya. Prosesnya juga melalui Perda dan Perwal, lalu diturunkan surat edaran, maka baru dilakukan tindakan. Dengan demikian, tim cyber pungli dapat melakukan tindakan yang efektif dan tepat sasaran dalam menangani pungli. Tim cyber pungli akan melakukan sosialisasi kepada para pedagang-pedagang tentang peraturan yang berlaku terkait pungutan. Dengan demikian, pedagang dapat mengetahui apa saja pungutan yang sah dan apa yang tidak sah. Jika ada pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka itu dapat dianggap sebagai pungutan liar. Dengan adanya tim cyber pungli, diharapkan pungli di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau dapat diminimalisir dan pedagang dapat beraktivitas dengan lebih nyaman dan juga aman. Pemerintah juga berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan pungli yang terjadi di pasar, sehingga tim cyber pungli dapat melakukan tindakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Di dalam jangka panjang, diharapkan tim cyber pungli dapat menjadi contoh untuk daerah lainnya dalam menangani pungli. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan tim cyber pungli, diharapkan pungutan liar dapat dihilangkan dan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kabupaten Musirawas memiliki target tanam padi sawah yang ambisius untuk musim tanam 2024 hingga 2025, yaitu seluas 39.814 hektar. Target ini akan dicapai melalui 2 periode tanam, yaitu musim tanam Oktober 2024 hingga Maret 2025, dengan target 22.258 hektar, dan musim tanam April hingga September 2025 dengan target 17.556 hektar. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Musirawas akan melakukan percepatan tanam dan peningkatan indeks penanaman. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi padi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan upaya ini,
diharapkan produksi padi di Kabupaten Musirawas dapat meningkat dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kabupaten Musirawas memiliki luas lahan baku sawah sebesar 14.920 hektar yang tersebar di 13 kecamatan. Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut merupakan satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki sawah. Dengan demikian, kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Musirawas memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi padi dan mencapai target tanam yang telah ditetapkan. Dengan upaya percepatan tanam dan peningkatan indeks penanaman, diharapkan target tanam padi sawah dapat tercapai dan produksi padi di Kabupaten Musirawas dapat meningkat. Hal ini juga diharapkan dapat meningkat kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Musirawas. Selain itu, peningkatan produksi padi juga dapat meningkatkan ketersediaan pangan di Kabupaten Musirawas dan mengurangi ketergantungan pada daerah lainnya. Dalam rangka mencapai target tanam padi sawah, pemerintah daerah Kabupaten Musirawas perlu melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan infrastruktur pertanian, memberikan bantuan kepada petani, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian. Dengan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, petani, dan masyarakat, diharapkan target tanam padi sawah dapat tercapai dan produksi padi di Kabupaten Musirawas dapat meningkat. Acara Haflatut Takhrij Angkatan ke-9 dan Tasyakuran Hifiz Juz Amma Tarbiyatul Mu'alamin wal Mu'alimat Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilaksanakan pada Kamis 15 Mei 2025. Angkatan Afensival 2025 Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berjumlah 38 siswa dan juga siswi yang terdiri atas 16 laki-laki dan 22 perempuan. Acara Haflatut Takhrij Angkatan ke-9 dan Tasyakuran Hifiz Juz Amma Tarbiyatul Mu'alamin wal Mu'alimat Al-Islamiyah Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dilaksanakan pada Kamis 15 Mei 2025. Angkatan Afensival 2025 Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berjumlah 38 siswa dan juga siswi yang terdiri atas 16 laki-laki dan 22 perempuan. Dari total 38 santriwan dan santriwati ini merupakan lulusan yang berasal dari berbagai macam kota, seperti Rajang Lebong, Muratara, Muara Enim, bahkan dari Pulau Jawa. Acara ini dimulai dengan pelepasan balon bersama 38 santriwan-santriwati. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian korden dan cenderamata kenang-kenangan untuk para alumni Pondok Pesantren Al-Madani. Diberikan juga penghargaan kepada 3 alumni khusus santri putri dan putra terbaik angkatan 2025. Kepala Kementerian Agama Lubuk Linggau, Haji Hasanuddin SHG MHI, menyampaikan pesan kepada seluruh siswa dan siswi, santriwan dan santriwati agar tetap belajar, mempersiapkan diri untuk menggapai masa depan. Kemudian, ilmu yang didapatkan bisa diamalkan. Kemudian,
Ketua Yayasan Al-Madani Kaiwara Silampari sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ustadz Arpan Al-Hajj. Dalam sambutannya juga berpesan untuk berkembang dan menjadi insan yang mandiri, serta bersemangat menggapai cita-cita. Dirinya berharap semua lulusan Al-Madani bisa menjadi orang sukses ke depannya. Alhamdulillah, alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Itu pembukaan kitab taklim taklim. Baik, hari ini hari Kamis 15 Mei 2025 kita di Pondok Pesantren Al-Madani melaksanakan kegiatan namanya Haflatul Takhrij, sebuah kegiatan khas kepesantrenan yang di dalamnya juga ada pelepasan alumni kita angkatan ke-9 tahun 2025 yang pada tahun ini berjumlah 38 orang, 16 laki-laki dan 22 orang perempuan. Mereka telah melewati rangkaian kegiatan yang namanya program Nihai. Program Nihai itu serangkaian kegiatan untuk menggembleng mereka menjadi anak-anak yang lebih kuat, bisa untuk nanti berjibaku di masyarakat. Di antaranya kegiatan workshop Nihai, ada kemudian pelatihan penulisan resensi, ada workshop ilmu paroid, ada workshop fardu kifayah, ada juga penulisan paper, ada juga khutbatul wada, dan ada kegiatan pengabdian masyarakat atau khidmah tarbawiyah, KKN gitu sekitar seminggu. Kemudian ada juga kegiatan rihlah tarbawiyah iktisadiyah yang kemarin mengambil di Jakarta, sempat bertemu dengan Pak Nanan di Yogyakarta 2 hari. Dan ini rangkaian kegiatan terakhir yaitu Haflatul Takhrij atau pelepasan alumni. Kami bersyukur kepada Allah sudah mengantarkan anak-anak yang ada 6 tahun, ada yang 3 tahun di pondok kita ini, dan kita sudah memberikan bekal-bekal kunci-kunci kepada mereka untuk dikembangkan setelah mereka nanti keluar dari sini, apakah kuliah, apakah bekerja langsung ataupun kursus di beberapa tempat. Harapan kami kepada anak-anak untuk terus mengembangkan ilmunya dan tidak menanggalkan status kesantriannya. Dimanapun mereka berada, mereka adalah tetap santri yang harus berkembang, berjasa, dan harus mandiri. Kami kira demikian, dan terima kasih kepada seluruh wali santri yang telah mempercayakan pendidikan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Madani. Dan sebagaimana kata Bapak Kepala Kementerian Agama tadi, bahwa memang di pesantren itu ada namanya penerimaan, pasti ada namanya pelepasan. Dan jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok kita ini dengan serangkaian kegiatan pendidikan yang kita bekali untuk anak-anak santrinya. Jadi demikian, dan terima kasih pada pemerintah Kota Lubuk Linggau yang sudah mendukung Al-Madani sejak awal, juga para kaum muslimin, donatur kita yang sudah membantu pesantren ini, sehingga ke depan mudah-mudahan Al-Madani bisa terus berjibaku untuk masyarakat dan umat serta bangsa dan negara. Kami kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajarannya serius lagi, belajar, karena belajar itu tidak ada kata berhenti, ya. Tidak ada istilah selesai belajar sesungguhnya. Hanya mungkin ini adalah estafet formal saja. Ada yang dari SD selesai ke MTS, dari MTS selesai ke madrasah aliyah, dari madrasah aliyah ke perguruan tinggi terus. Dan sesungguhnya belajar adalah minal mahdi ilal lahdi, ya, dari sejak lahir sampai kita ke liang lahat kita terus belajar.